اللهم اجعل علينا صلاة قوم أبرار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bersyukur kehadiratnya sampai saat ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk terus bernafas, untuk terus melangkahkan kaki di atas bumi ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami di sini di Pondok Pesantren Persatuan Islam 153 Al-Firdaus sampai saat ini masih bersama-sama dengan para murabi dan murabiah, dan juga Masya Allah ditemani dengan para bidadari dari dapur dan juga bidadara dari Satpam. Semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan baik, dan Insya Allah keberadaan kami di sini adalah untuk menemani seluruh santri dari mulai kelas tahfidzul Quran, kelas 7, kelas 8, kelas 9, dan juga kami bersama-sama dengan orang tua para santri Pondok Pesantren Al-Firdaus, yang kami berdoa dan kami yakin bahwa seluruh orang tua santri pasti dengan ikhlas akan membimbing putra-putrinya di rumahnya masing-masing. Learn at home. Belajar di rumah adalah merupakan program yang insya Allah akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para santri Pondok Pesantren Al-Firdaus yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesudah kami mengumumkan tentang perpanjangan waktu belajar di rumah, kami mendapatkan beberapa respon, komen dari para orang tua santri yang pada dasarnya semuanya merindukan berada di pondok pesantren ini. Kami juga sangat merindukanmu kalian, para santri. Kami sangat rindu bersama-sama dengan antum lagi, bersama-sama kita membaca Al-Quran. Anda rindu mendengarkan muratal-muratalmu, dan saat ini adalah saat yang paling penting buat antum semuanya untuk membuktikan bahwa antum adalah orang yang soleh, anak yang soleh di depan orang tuamu, untuk terus membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Jangan pernah engkau mengecewakan orang tuamu. Jangan pernah membuat orang tuamu marah. Teruskan berada di rumah dan bahagiakan orang tuamu dengan bacaan-bacaan Al-Quranmu. Insya Allah semuanya, baik orang tuanya, atau bibinya, atau ayahnya, atau neneknya, dan juga dengan kalian anak-anakku, semua gerak langkah yang dikerjakan di rumahmu hari ini dan sampai nanti antum bisa kembali lagi di sini, insya Allah senantiasa akan ditulis sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Maka jangan sampai berhenti untuk terus dan terus membaca firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara pertanyaan-pertanyaan para orang tua santri adalah, apakah tahun ini akan biasa melaksanakan haflah imtihan atau perpisahan dengan kelas 9? Masya Allah,
tentu kami dari Pondok Pesantren sangat mengharapkan dan sangat mengidam-idamkan, menginginkan setiap tahun ada acara haflah imtihan sebagai bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran selama tahun ajaran sebelumnya, dan juga acara perpisahan dengan para santri kelas 9. Insya Allah kami ingin melaksanakannya jika dan hanya jika kita situasinya kembali normal dan diumumkan oleh pemerintah diperbolehkannya berkumpul kembali dan tidak ada peraturan social distancing atau physical distancing. Jika boleh berkumpul kembali, para santri berkumpul lagi di pondok pesantren ini, insya Allah kita mengadakannya. Namun jika situasinya tidak memungkinkan, maka marilah kita bersabar dan bertawakal bahwa ini adalah bagian dari takdir Allah yang harus kita hadapi dengan kesabaran. Apapun yang kita laksanakan, mudah-mudahan akan mendapatkan nilai-nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pertanyaan lagi selanjutnya. Bagaimana dengan infak bulanan? Karena sekarang tidak ada kegiatan belajar mengajar di sekolah, bagaimana dengan infak bulanan? Bapak-bapak orang tua santri yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ana yakin bahwa pertanyaan ini adalah pertanyaan pemberian semangat kepada kita semuanya untuk tidak berhenti berinfak. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya dengan Al-Quran surat 34 ayat 39, Al-Quran surat 2 ayat 261, Al-Quran surat 3 ayat 133 ayat 134. Allah menerangkan di situ di ayat surat 3 ayat 134, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfiquna fisyarra'i wad-dara, yaitu orang-orang yang berinfak fisyarra'i wad-dara, dalam keadaan lapang dan keadaan sempit. Jika hari ini ekonomi menurun, jika hari ini bapak-bapak ibu mendapatkan, sebut saja naudzubillah, usahanya dalam keadaan tidak baik, bekerjanya sebut saja di PHK, pendapatannya berkurang, maka untuk mendapatkan jalan keluar yang terbaik adalah segeralah berinfak untuk mendapatkan ridha Allah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kita harus melaksanakan infak, mengeluarkan sebagian harta baik dalam keadaan lapang dan baik dalam keadaan sempit. Untuk diketahui, pada hari ini kami masih sedang membangun. Insya Allah kami sedang membangun untuk dapur umum, karena dapur umum yang dulu kurang layak untuk dipakai. Kemudian kami juga sedang membuat asrama untuk tambahan kelas 7 baru, dan juga untuk kamar-kamar para murabi dan murabiyah, dan juga kami sedang membangun kelas-kelas yang lain, yaitu insya Allah kami sedang membangun untuk Raudatul Atfal, karena gedung sekarang Raudatul Atfal akan dipakai untuk dapur umum. Kemudian insya Allah tingkat 2-nya kita akan dipakai juga untuk perpustakaan, dan juga kita sedang insya Allah membangun untuk kantor sanawiyah dan juga untuk laboratorium. Insya Allah cukup banyak rencana-rencana yang kami ingin laksanakan, terutama dalam pembangunan, dan kami sangat memohon kepada Bapak dan Ibu untuk tidak menghentikan infaknya. Laksanakan infak. Apakah harus 100% atau 50%? Tergantung kepada keimanan Ibu, tergantung kepada kocek Ibu. Kami tidak mengharuskan 100%. Jika ibu menginginkan lebih besar pahalanya, laksanakan dengan sekemampuannya. Laksanakan 100%-nya, laksanakan 3/4-nya, laksanakan setengahnya atau 1/4-nya atau tidak. Semuanya tergantung kepada ibu semuanya. Kami tidak mewajibkan. Ini adalah infak yang tentu semua yang dikeluarkan oleh bapak dan ibu adalah bagian daripada amal soleh yang akan menjadi ganjaran pahala buat ibu sendiri. Besar, pahalanya akan besar. Kecil, pahalanya akan kecil. Masya Allah, tergantung kepada
Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu ingin mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, buktikan bahwa kita tidak akan pernah berhenti berinfak walaupun dalam keadaan situasi ekonomi sedang menurun. Sesudah dilaksanakan infak itu, yakinlah bahwa Allah pasti akan membalasnya dengan lebih besar daripada itu. Surat 34, surat Saba ayat 39. Jangan pernah ragu apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah, jika kita ingin mendapatkan solusi yang terbaik untuk masalah ekonomi, maka keluarkanlah sebagian yang kita miliki yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan membayarnya dengan lebih besar daripada itu. Jika saja Bapak dan Ibu bisa membantu kami lebih besar daripada yang biasa bulanan, itu lebih bagus lagi. Jika Bapak dan Ibu hanya bisa melaksanakan 50%, kami akan menerima. Kami akan menerima dengan senang hati berapapun yang akan Bapak Ibu infakkan oleh kepada kami, dan kami akan manfaatkan untuk pembangunan di pondok pesantren ini. Kemudian ada pertanyaan lain dari orang tua santri yang bertanya masalah belajar di rumah kenapa terlalu lama. Untuk diketahui oleh para orang tua santri bahwa sehubungan dengan santri yang belajar di pondok pesantren ini berasal dari beberapa kota, beberapa daerah yang mana daerah itu sudah ditulis sebagai zona merah. Dari Jakarta kita ada, dari Bekasi, dari Bogor, dari Depok, dari Sukabumi, dari Bandung, dari Garut, dan juga dari beberapa daerah. Maka kami tidak bisa dengan resiko harus misalnya nanti mengikuti apa yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah tanggal 11 April. Dikhawatirkan kalau saja di Jakarta masih diperpanjang, kemudian di Bandung Barat sampai 11 April, kemudian nanti disatukan. Ana khawatir sekali demi keselamatan santri, maka kami membuat rencana pembelajaran di rumah sesuai dengan kalender yang sudah dibuat oleh pondok pesantren. Hanya belajarnya yang di rumahnya masing-masing, bukan di pesantren. Maka dengan alasan itulah dimohon kepada para orang tua santri bisa memahaminya, dan ini adalah saat-saat yang paling indah, yang paling baik buat orang tua santri agar bisa berkumpul dan belajar di rumahnya masing-masing dengan guru yang sejati, yaitu ayah dan ibunya. Dengan alasan itulah kami memperpanjang sampai harus selama ini. Tetapi jika saja nanti di perjalanan ada perubahan-perubahan pemberitahuan bahwa coronavirus sudah pulang, sudah tidak ada dan sudah bersih, sudah normal kembali di daerah kita ini dengan negeri ini, mudah-mudahan secepatnya insyaallah, maka secepat itu pula kami akan merevisi pemberitahuan kepada orang tua santri agar orang tua santri dan para santrinya bisa kembali bersama-sama dengan kami di pondok pesantren ini insyaallah. Kemudian ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar di rumah yang kami sudah persiapkan program-programnya, dan insyaallah akan dijawab langsung oleh Kepala Pondok Ustaz Abu. Silakan Ustaz Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik para santri Rijalul God dan Ummahatul God serta ibu dan bapak yang ada di rumahnya masing-masing, mudah-mudahan senantiasa sehat, sabar, tawakal ya dalam menghadapi musibah ini. Mudah-mudahan kita digolongkan terhadap orang-orang yang muttaqin. Baik para santri Rijalul God dan Ummahatul God, terkait beberapa pertanyaan dari orang tua berkaitan dengan kegiatan apa saja yang harus dilakukan di rumah, terutama mungkin untuk upgrade kegiatan selama di rumah. Di antaranya pada dasarnya kegiatan sudah disampaikan kemarin. Nah, cuman mungkin ada beberapa hal yang harus diperbaharui ya. Nah, kemarin ada program tepat waktu dalam SD 2T2I
Itu mohon dipelihara, itu menjadi dasar tepat waktu dalam melaksanakan kegiatan sholat, kemudian sholat rawatibnya tidak ketinggalan, sholat tahajud, sholat duha, kemudian dalam melaksanakan tugasnya juga harus tepat waktu. Ya, tidak boleh tidak ada yang melaksanakan tugas, semuanya wajib melaksanakan tugas. Kemudian tandif, ya bersih-bersih, bantu-bantu orang tua juga, itu merupakan ujian yang hakiki buat para santri selama di rumah. Ya, mumpung berkumpul, jadikan momen yang terindah, ya, beribadah kepada kedua orang tua. Ya. Kemudian ada juga di samping tandif, yaitu tanawul, ya, makan, ya, sarapan, kemudian makan siang, makan malam harus tepat waktu agar kesehatan tetap terjaga. Selanjutnya 2I, yaitu istihmam, ya, mandi atau menjaga kebersihan, ya, kebersihan badan. Juga jangan lupa senantiasa mencuci tangan, ya. Kemudian I yang kedua adalah istirahat yang cukup, jangan ada yang begadang. Kemudian juga luangkan istirahat di waktu siang agar senantiasa para santri tetap dalam keadaan sehat, bugar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya ini program harian yang terbaru, yaitu di-upgrade di kegiatan program M2T, ya, yaitu murojaah. Nah, murojaah ini kontennya yaitu para santri selama di rumah sebelum bulan Ramadan, ya, itu diwajibkan untuk membaca. Ya, murojaah ini kontennya itu membaca dari beberapa pelajaran yang insya Allah nanti akan dikirim oleh para murabbi-murabbiah, daftar yang wajib dibaca selama di rumah. Nah, diantaranya ada 18 mata pelajaran, baik itu yang ulum syar'i atau pelajaran umum. Nah, wajib dibaca. Nah, kita sudah ngebagi di antara yang 18 mata pelajaran itu dibagi ke 6 hari aktif belajar, ya. Jadi hari Jumat libur. Nah, untuk 6 hari ini satu harinya ada yang 3 pelajaran, ada yang 2 pelajaran yang wajib dibaca. Nah, itu dituangkan nanti di kegiatan SD, ya, tepat waktu dalam dirosah menjalankan tugas. Silakan cari waktunya. Yang jelas pesantren memberikan tugas untuk membaca wajib ini dari kisaran jam 7:30 sampai jam 11:30. Itu waktu wajib untuk membaca. Nah, kemudian yang selanjutnya ada 2T, ya. Ini program wajib, ya. Jadi statusnya jadi wajib. T yang pertama adalah tadarus Al-Quran bertarget yang sebagaimana telah terlaksana, ya, dalam keseharian. Nah, mohon para santri, ya, untuk senantiasa menjaga tadarus Al-Quran bertargetnya, yaitu 1 hari 1 malam para santri diwajibkan untuk membaca 1 juz supaya ringan, tinggal dibagi ke tiap waktu sholat, ya, baik qobla ataupun ba'da. 1 kali sholat, ya, wajib 2 lembar, yaitu untuk tadarus Al-Quran bertarget. Nah, kemudian yang selanjutnya T yang kedua yaitu tahfidzul Quran. Nah, ini untuk program tahfidzul Quran, para santri dititik tekankan kepada murojaah dan ziyadah, ya, terutama nanti berkaitan dengan muhadharah tahfidz Quran yang akan dilaksanakan insya Allah di kegiatan Ramadan, di kegiatan Mutiara Ramadan. Nah, oleh karena itu para santri dari mulai sekarang wajib persiapan, ya, sampai sehabis bulan Sya'ban, ya. Jadi nanti di bulan Ramadannya dipakai kegiatan Mutiara Ramadan. Nah, adapun sekarang para santri wajib ziyadah, ya, terutama yang belum hafal mencapai target, ya, ziyadah. Setelah ziyadah kemudian di murojaah terus menerus, kemudian ditatbik, ya, ditatbik sebagaimana telah dilaksanakan oleh para santri bersama kedua orang tua, ya. Itu jadi program wajib, ya, M2T yang tadi mohon dilaksanakan dengan baik di rumahnya masing-masing, ya. Salah satu aplikasi dari surat yang kemarin disampaikan yaitu surat Al-Asr. Jika, ya, antum semua tidak melaksanakan, maka akan tergolong kepada
khusrin, orang-orang yang merugi ya, tidak mempergunakan waktu sebaik mungkin selama di rumahnya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya untuk program ujian sebagaimana telah disampaikan oleh Mudir Am juga oleh Mudir Sanawiyah bahwa untuk ujian itu ditiadakan baik kelas tajiziyah, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 itu dia tiadakan. Nah, kecuali mungkin untuk ujian Al-Quran tetap kita jalankan, dan insya Allah program muhadharah tahfidzul Quran atau imtihan tahfidzul Quran ini akan dilaksanakan di sepanjang bulan Ramadan, tepatnya dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 20 Ramadan. Nah, itu momen yang terbaik ya untuk memperbanyak membaca Al-Quran, yaitu diantaranya mentatbik, yaitu ujian ya, imtihan tahfidzul Quran. Nah, oleh karena itu mohon di bulan Sya'ban ini para santri persiapkan dari mulai sekarang, karena nanti tanggal 1 Ramadan kita akan mengadakan ujian tahfidz Al-Quran. Bagaimana teknisnya? Di antaranya nanti untuk teknis kegiatan para santri akan diuji langsung oleh kedua orang tua, atau orang tua mempercayakan kepada siapa yang memang bisa, boleh oleh bibinya, oleh uwa, oleh kakak, oleh siapa saja yang memang bisa diandalkan. Kemudian ada beberapa orang tua yang bertanya terkait kenaikan ya kelas ketika dalam keadaan seperti ini itu seperti apa. Nah, kita sudah sepakat ya, bermusyawarah bahwa tingkat tahfidzul Quran nanti ketika masuk sudah otomatis masuk ke kelas 7 ya. Nah, begitupun kelas 7 yang sekarang masuk ke pesantren sudah otomatis masuk ke kelas 8. Begitupun kelas 8 masuk ke pesantren ya, itu sudah otomatis masuk ke kelas 9. Nah, dengan syarat tadi yaitu bisa melengkapi syarat, yaitu wajib mengikuti ujian tahfidzul Quran, muhadharah tahfidzul Quran yang dilaksanakan di rumahnya masing-masing dengan orang tua, dan kami memerlukan laporan-laporan dari para santri. Mohon kerjasama juga dengan kepada dua orang tua, mohon dengan sabar nanti dalam pengujian muhadharah tahfidzul Quran ya di sepanjang bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan ini adalah momen buat kita kebersamaan di bulan Ramadan ya, di program Mutiara Ramadan dengan lebih dekat dengan Al-Quran, seperti itu. Demikian beberapa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para orang tua santri. Mudah-mudahan para orang tua santri bisa memaklumi dan memahaminya. Untuk para santri tetap berada di rumah, belajar di rumah, laksanakan tugas dari kami dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah kau kecewakan orang tuamu. Bersabarlah, bertawakallah, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلا به هو القرآن والفرقان إليه